peserta KKN dari sekitar nikah untuk saya mau menanyakan terkait masalah berpengaruh nggak sih harga sembako, harga penjualan yang ada di warung ini karena ada pandemi ini? Ya, selama COVID ini sebelumnya itu pendapatannya lumayan. Setelah itu selama COVID ya begitu drastis menurunnya. Biasanya dapat 300 atau 2,5, sekarang 50 aja payah. Untuk harga sembako gimana Bu yang di pasar ini? Karena kan biasanya kalau di warung aja berpengaruh, untuk harga bahan pokok kita sehari-hari seperti lombok, bawang itu apakah ada kenaikan harga atau seperti gimana? Lebih meningkat lagi harga. Biasanya tuh harga lombok Biasanya sebelum COVID itu bisa 5.000, sekarang dapat 8.000 atau 9.000. jadi 1 kilonya 90.000 ya. Iya. Untuk ikan sendiri Bu gimana? Oh, tambah parah. Biasanya 20 mencapai sampai 40. Bisa lebih. Mungkin dari itu kakak gimana? Ada tambahan sedikit terkait masalah, karena kan kakak ini sedikit tahu gitu nah masalah keadaan pasar sekarang ini kan, karena kakak sendiri itu sebagai penjual juga di pasar, kebetulan jaga toko di sana kan. Menurut kakak dengan pandemik ini apakah peningkatan untuk konsumsi masyarakat itu lebih meningkat atau lebih menurun? Menurun, berkurangnya drastis ya, berkurangnya sekitar 60-80%. Nah, yang biasa masyarakat itu bisa membeli bahan pangan sampai 80%, kini masyarakat hanya mampu bisa membeli 20%, bahkan 50% mencapai itu sangat minim. Untuk membeli lombok mereka harus berpikir, saya tidak ada tempat penghasilan karena kebanyakan itu ditutup tempat kerja ya, dan lain sebagainya. Seperti kalau di Kecamatan Batu Ampar ini kita biasa menggunakan batu sungai koral ya, mereka berpenghasilan dari situ. Karena itu di stop, tidak ada pembangunan jalan dan lain sebagainya, sehingga masyarakat di sini tidak ada kerjaan. Akhirnya proses sirkus keuangan yang ada di Batu Ampar nyaris rusak. Kebanyakan penjual daripada akibat pandemi. Diakui tidak diakui, terkadang barang di pasar memang ada yang melonjak, ada yang turun. Yang turun saja kita tidak bisa membeli, apalagi yang melonjak. Apalagi untuk warung-warung yang kecil, hanya menjual kopi. Tadinya kalau untuk warung-warung kecil setiap jam siang atau jam 10 biasa kebanyakan anak muda nongkrong kalau lagi kerja capek-capek nyangkat pasti ada makan minum. Sekarang nyaris tidak. Jadi sangat berubah drastis dari 100% hingga 40%, mencapai 50% itu sudah sangat sulit. Menyesuaikan dengan nama keadaan. Tinggal menyesuaikan dengan keadaan. Jadi sangat berpengaruh kayaknya. Sangat berpengaruh. Biasa sangat berpengaruh. Jadi yang mau beli makanan, yang mau beli ikan ke pasar mikir, ini dipegang lagi sama orang, nanti orang ini. Kebanyakan namanya simulasinya kebanyakan, karena berpikir bahaya, takut hukum, takut utang. Jadi masyarakat sekarang kan banyak was-was loh. Jadi mending saya di rumah makan seadanya, memanfaatkan yang sudah diberi pemerintah, ada beras, ada telur, sudah makan, ada garam, ya. Jadi bantuan yang dari pemerintah ini seperti apa? Untuk saat ini kami merasakan bantuan pemerintah, alhamdulillah saya rasa cukup merata. Kenapa? Karena untuk bantuan sembako sendiri hampir 90% masyarakat di sini khusus Kecamatan Batu menikmati. Walaupun kalau untuk lauk pauknya sulit untuk didapatkan, paling tidak kita jauh dari kelaparan. Itu. Kalau untuk kakak sendiri nih, adakah harapan bagi masyarakat yang mewakili kan kakak gitu? Maksudnya
ini yang mewakili. Apakah ada harapan untuk adik-adik dari mahasiswa ini? Karena kami kebetulan sekolah tinggi pertanian. Menurut saya juga analisis yang ada di sini, kebetulan saya lama juga Kak di sini. Jadi menurut saya untuk standar penghasilan masyarakat di sini kan masih menengah ke bawah ya, masih menengah ke bawah. Habis itu juga untuk ketahanan pangan kita juga rata-rata hampir di sini orang pekerja itu dari perusahaan sampai perkebunan, tidak ada sektor pertanian. Ya. Nah, menurut kakak gimana harapannya untuk peserta KKN ini, bagaimana ke depan? Apakah nanti kita diharapkan dari setelah kami yang selesai KKN, setelah di angkatan berikutnya mungkin bisa memberikan inovasi-inovasi untuk ketahanan pangan seperti seperti hidroponik ya kan, karena ada beberapa sih Kak sistem untuk ketahanan pangan kita sendiri itu. Kalau kita di skipper itu dari jenis pertanian itu biasanya kalau kita menggunakan lahan sempit itu kita biasanya pakai hidroponik, biasanya dari bahan bekas sampai ke sektor industri ya seperti itu. Kalau harapan saya mewakili masyarakat Kecamatan Batu Ampar, khususnya Desa Batu Ulu, harapan kita bahwa mahasiswa mampu membuat terobosan-terobosan terbaru yang mungkin bisa memanfaatkan lahan yang hanya setengah meter dari halaman rumah mereka, di teras mereka misalnya. Bu bisa menanam buah anggur misalnya yang enak atau seperti apa dengan metode-metode yang sudah dipelajari oleh skipper itu sendiri. Karena kan kebanyakan masyarakat Batu Ampar khususnya BTU itu yang seperti itu tidak mengerti, jadi mereka hanya bisa menanam. Dan harapan kami bahwa anak-anak skipper juga yang sudah kuliah maupun nanti yang sudah lulus untuk bisa mengembangkan, memberikan ilmu, minimal memberikan pelatihan kepada ibu-ibu yang ada di rumah untuk mengembangkan, membuat terobosan baru untuk ketahanan pangan di berikutnya. Itu harapan kami dari sektor pertanian, agar ke depan kami tidak sulit lagi, susah nih nanam lombong, nggak ada lahan dan lain sebagainya, karena terlalu banyak perusahaan masuk sehingga memerlukan lahan yang banyak, itu juga berdampak di saat pandemi. Mungkin itu aja Kak yang saya mau tanyakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mana ininya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Kusuma. Saya peserta KKN angkatan 2020 di Kecamatan Batu Ampar, Desa Batu Ulu. Ini saya akan salah satu saya mengenai hidroponik apung. Nah, di sini saya akan memperkenalkan bahan-bahannya sampai proses pembibitan. Yang pertama kita perlu siapkan kampas untuk media tanam, cutter untuk potong, ketiga bibit. Saya pakai dua jenis bibit, kangkung dan pakcoy. Alat ukur, pH air, untuk mengolah bibit nanti pada saat kita penyemayan.